Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan sekalian yang berbahagia. Seluruh rangkaian acara akan segera kita mulai. Semangat kita di permulaan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita banggakan dan yang kita hormati Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Dardiansyah yang telah hadir di tengah kita. Dan yang kami hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Imam Daruqutni MA selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat DMI, yang beliau sejak tadi pagi telah hadir di tengah kita. Dan selamat datang kepada Bapak menikmati kota cantik Palangkaraya. Ya, alhamdulillah penjahit kita sanggup dengan kilas khusus menyiapkan baju untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Kapolda Kalimantan Tengah atau beliau mewakili. Yang kami hormati Bapak Komandan Korem 102 Panjung atau Bapak yang mewakili. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang kami hormati PLT Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Direktur Bank Pembangunan Kalteng, dan yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang kami hormati juga Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah, yang kita hormati juga Ketua LDDI Provinsi Kalimantan Tengah, yang kita hormati pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Provinsi Kalimantan Tengah, dan para pimpinan Ormas Islam yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga yang kita hormati dan kita sangat berterima kasih yaitu pengurus atau Ketua Dewan PD DMI Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah yang telah berhadir, dan yang kami hormati pengurus Masjid Agung Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, serta para pengurus PW DMI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti hikmat atau masa hikmat 2018-2023
Kepada hadirin, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berhadir di ruangan yang sangat indah ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan musyawarah wilayah Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati acara ini. Salawat dan salam serta selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas dakwah risalah beliau. Kita semua menjadi seorang muslim mukmin yang bertakwa kepada Allah. Atas nama kami panitia dari kawan-kawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini yaitu Bapak Asisten Staf Ahli, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga pelaksanaan musyawarah wilayah Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Tengah 2025 bisa kita selenggarakan seperti yang kita saksikan ini. Atas bantuan dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, pada para undangan, baik dari Forkopimda dan dari Kapolda dan Korem, serta undangan lainnya dari Ormas Islam, kami mengucapkan terima kasih ikut menyaksikan acara pembukaan ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan saudara-saudara bisa mendukung dan menyukseskan acara musyawarah ini. Pertama, dasar pelaksanaan. Pelaksanaan musyawarah pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman sebagai berikut. 1. Berpedoman ADART Dewan Masjid Indonesia. Yang kedua, SK PP DMI nomor 180A garis miring 3 Rum garis miring SKP garis miring PP DMI garis miring 9 Rum 2023 tentang persetujuan penundaan Muswil PW DMI Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga, hasil rapat PW DMI Provinsi Kalimantan Tengah 29 April 2025 yang lalu. 2 Rum, tema musyawarah. Musyawarah PW Provinsi Kalimantan Tengah DMI tahun ini adalah dengan tema mengusung yaitu memperkokoh peranan DMI menuju Kaltim semakin berkah. Yang ketiga, tujuan Muswil PW DMI Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut. 1. Untuk melihat hasil program kerja dan pertanggungjawaban pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia masa khidmat 2018-2023. Yang kelima, peserta Muswil terdiri dari adalah 1. Pengurus PW DMI Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 51 orang, pengurus PD DMI Kabupaten Kota sebanyak 39 orang, terdiri dari 2 orang dari unsur PD PMI Kabupaten Kota, 1 orang pengurus Masjid Agung Kabupaten Kota. Yang ketiga adalah peninjau Kabupaten Morong Raya sebanyak 4 orang, Kabupaten Katingan sebanyak 2 orang. Total peserta Muswil PWDMI tahun 2025 ini sebanyak 96 orang. Dan untuk dicatat dan kepada yang terhormat Bapak Kiai Dr. Imam Darukutni kiranya bisa memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan musyawarah wilayah DMI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini. Atas perkenan Bapak berdua kami ucapkan terima kasih. Maka atas salah dan hilap kami segenap panitia memohon ampun dan maaf. Semoga Muswil ini membawa berkah kepada Kalimantan Tengah dan selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami laporkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Tengah disampaikan oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Bapak Insinyur Haji Darliansyah MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf Bapak Gubernur sekiranya
beliau hadir secara langsung di acara yang sangat strategis ini. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau. Insya Allah pelaksanaan dari kegiatan ini membawa berkah. Kemudian tentunya harapan Pak Gubernur, acara ini, hasil dari rapat ini tentunya menambah energi dalam rangka membangun Kalimantan Tengah semakin berkah dan semakin maju. Nanti mohon izin setiap bait yang saya bacakan boleh dijawab dengan bahalap gitu ya. Jalan-jalan membeli baju. Membeli baju di pasar Jeruju. Kita singsingkan lengan baju. Membangun Kalteng semakin maju. Nah itu secara umum, yang secara khususnya untuk Dewan Masjid Indonesia. Sambil nunggu Waketum keluar tadi, saya paksa bikin ini Waketum bener. Bunga mawar jangan ditabur, letakkan saja di dekat sumur. Dewan Masjid selalu bersyukur, wujudkan Kalteng semakin makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karene malempang, adir katalino bacaremin kasaruga, basengat kajubata. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Bapak Wakil Ketua Umum, Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Imam Adarukutni, MA, yang terhormat yang mewakili Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, hadir yang mewakili Pak Danrem, hadir yang mewakili Pak Kapolda, terima kasih telah hadir. Yang terhormat sahabat saya, mudah-mudahan definitif ini, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Ketua MUI Provinsi Kalimantan Tengah, Ayahanda Profesor Kiai Haji Hair Anwar, alhamdulillah hadir. Yang terhormat yang mewakili Ketua PWNU Kalimantan Tengah, Pak Hairudin Halim ya. Yang terhormat Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sari, MPD. Pak Sairi ya. Yang terhormat yang mewakili Wali Kota Palangkaraya, Asisten 2, terima kasih hadir Bapak. Yang terhormat Ketua Panitia Muswil PWDMI Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ridwan Sarani MSI. Yang terhormat, ini karena di sambutan nggak ada, tapi orangnya ada. Nah ini keren ini. Rekan saya, Direktur Utama PT Bank Kalteng, Pak Masli Pansah. Beliau banyak membantu pemerintah waktu saya di kelautan, luar biasa. Memberikan dukungan terhadap program-program kerakyatan. Timur, hadir. Kota Waringin Barat, alhamdulillah. Kemudian Seruyan, Lemandau, OTW. Oh ada, baik. Sukamara, OTW. Ya. Lagi berjalan ya. Kemudian daerah tengah,
Palangkaraya yang paling jauh nih, Palangkaraya hadir? Mana Palangkaraya? Nah itu kan. Jadi gini, saya ingin berbagi pengalaman. Biasanya yang paling jauh itu jarang datang. Nah ini tugas Pak Ketua ya. Karena kita ingin agar musyawarah ini lebih hikmat, lebih mantap. Hasilnya nanti, produknya nanti tentunya harus lengkap dihadiri oleh perwakilan atau pengurus Dewan Masjid Indonesia se-Kalimantan Tengah. Ya ketuanya wali kota tapi kan dihadiri S2 tapi harusnya ada rombongannya seperti kabupaten yang lain. Ini Pak Asisten ya, Pak C2, tolong diingatkan. Kemudian daerah tengah lain ya saya mau cek Katingan, alhamdulillah, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas. Oh, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini tokoh-tokoh Kapuas hadir. Kemudian daerah timur paling jauh, Murung Raya hadir. Nah ini luar biasa nih. Jalannya enak sekarang ya. Saya kemarin hari ulang tahun Barito Utara, terasa sebentar nyampe gitu. 6 jam sekian sudah sampai Morotai, luar biasa. Ini berkat sinergitas antara kabupaten dengan provinsi untuk membangun infrastruktur Kalimantan Tengah gitu. Kemudian Barito Utara, saya titip pesan karena pilkada yang paling unik di Indonesia adalah Barito Utara. Kebetulan saya membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan politik. Tugas kita semua, terutama DMI gitu ya, bagaimana bisa memastikan satu, agar seluruh masyarakat partisipasi memilihnya itu lebih meningkat. Kemudian yang kedua, bagaimana DMI berperan ikut mengademkan, mengedukasi agar pemilihan itu betul-betul kondusif, nuansa soal politik uang itu bisa dieliminir, kemudian soal adanya pemecah belah itu bisa dieliminir. Saya yakin karena doa-doa orang masjid itu biasanya dikabulkan. Begitu ya Pak Ketua ya, kita kasih tepuk tangan dulu, kita kasih semangat nih Barito Utara. Tanggal berapa Pak pencoblosannya? 6 Agustus, Alhamdulillah. Artinya kalau sudah Dewan Masjid tahu tanggal pencoblosan, berarti memang betul-betul Dewan Masjid itu nanti ikut partisipasi. Ya bayangkan kalau seandainya seluruh masjid, seluruh mushola ya ikut mengedukasi bagaimana pilkada PSU Barito Utara itu bisa berjalan baik, suara mereka tidak akan bisa dibeli. Uniknya kan diskualifikasi untuk 2 paslon itu. Nah itu kemarin kita 2 minggu yang lalu sudah melaksanakan rapat agar potensi untuk PSU kembali itu kita pastikan 0 potensinya. Ini gimana caranya gitu? Ya, kita doakan semua agar pilkada PSU di Barito Utara bisa berjalan lancar sehingga pembangunan di Kalteng itu bisa berjalan secara optimal gitu. Kemudian daerah timur masih ya, Barito Selatan hadir? Oh baik, 1 orang. Buntok ya. Ini orang-orang Buntok, orang-orang timur, tapi maaf ya untuk yang wilayah tengah dan barat. Banyak makan ikan, ya kan, ikan sungai. Ini biasanya, nah contoh Pak Prof ini dari Barito ini kan kira-kira gitu kan. Biasanya mencerdaskan. Sekaligus saya sosialisasi, walaupun tidak di kelautan lagi gitu kan.
Berarti sudah lengkap semua ya. Alhamdulillah, berarti kita doakan rekan-rekan kita dari DMI Sukamara di perjalanannya lancar dan bisa bergabung membersamai dari acara musyawarah wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Makanya saya lebih suka kalau ada ini Ayahanda Profesor, kalau ada tag ini jadi saya terbantu. Terbantunya maksudnya jadi pendek kan. Kalau nggak pakai ini terus kita ngomong akhirnya bisa 1 jam kita ngomong ya. Baik, Bapak sekalian, peserta musyawarah DMI yang saya hormati, saya banggakan, mengakhiri sambutan ini saya tutup dengan pantun. Nah ini kalau ini pantun gubernur ini. Sungguh cantik kota Palangkaraya, melihat bundaran di waktu senja. Bersama Dewan Masjid Indonesia, mari wujudkan kesejahteraan umat dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan sambutan. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah pada malam hari ini. Luar biasa sekali untuk membangkitkan semangat kita di malam yang penuh dengan kebahagiaan. Mohon izin tadi Pak Staf Ahli Gubernur memberikan pantun. Mohon izin berarti kami akan menyampaikan 1 buah pantun ya Pak ya, izin ya. Pagi cerah burung pun berkicau, mentari bersinar menyinari tanah. Peran DMI terus kita pacu agar Kalteng makin berkah dan makin maju. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk DMI Kalimantan Tengah. Selanjutnya bersama kita simak sambutan pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Sekaligus membuka acara secara resmi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPDMI. Kita berikan aplaus yang meriah, Dr. Kiai Haji Ad-Darukutni MA. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Insinyur Daniel Syah, asisten staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Dan tadi itu saya menyimak bahasa pertama dari beliau itu harus kita juga kita TL, kita tidak lanjuti lah. Karena beliau mengatakan saya senang hadir dalam pertemuan yang strategis ini bahasa politik, bahasa hukum, dan bahasa pemerintahan ini. Maka itu DMI ini yang begini ini minta arahan kepada Pak Staf Ahli nanti bagaimana minta lanjutin supaya ini lebih strategis DMI itu baik dari provinsi maupun daerah-daerah itu. Jadi kalau strategis itu ya nanti Pak Staf Ahli itu bisa saja ada di apa wali kota, apa bupati lagi, atau nanti itu apa lagi itu, termasuk ketua-ketua atau pimpinan-pimpinan Dewan Masjid itu, ngikutilah itu. Ada beberapa ketua Dewan Masjid itu seperti Kalimantan Barat, Pak Gubernur juga. Juga di Sulawesi Tenggara itu Wakil Gubernur. Juga di apa itu di Gorontalo itu juga bupati, banyak yang bupati juga. Pak Jika itu doanya juga lebih kencang Pak. Oh, ini bupati mudah-mudahan tidak kena KPK gitu. Jadi udah ketua DMI, ketua pula ketua bupati dari kota, mudah-mudahan tidak gitu Pak Jika. Prihatin Mas, tetapi juga senang. Berarti memang DMI itu bisa bermitra dengan baik, juga membersamai bagaimana laju perkembangan terutama umat berangkat dari masjid itu menuju kepada
masyarakat dan bangsa, kira-kira begitu. Kemudian nanti di dalam Muswil itu peserta-peserta juga akan menyimak laporan tentu saja, dan jika laporan itu diterima dengan baik menunjukkan juga bahwa semua agenda dari Muswil yang telah berlalu itu sampai Muswil yang berjalan yang sekarang ini itu menunjukkan berjalan juga dengan baik, dan mudah-mudahan Muswil ini nanti bisa lebih pasti, lebih konkret di dalam mewujudkan tentu saja dua hal. Paling tidak itu program muktamar yang sudah kita putuskan lewat muktamar lalu, dan juga diisi dengan konten-konten yang mungkin kewilayahan. Itu sehingga kemitraan DMI itu juga benar-benar terasa bagi saya kira masyarakat dan khusus juga pemerintahan daerah, pemerintahan wilayah atau provinsi itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita akan wujudkan itu memang bisa inline, itu artinya bergandengan tangan. Karena apa? Memang pemerintah itu tidak semua bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi juga perlu mitra-mitra itu. Jadi mitra itu bisa antar pemerintahan, G2G, apakah itu misalnya antara provinsi ke provinsi namanya G2G. Tapi G2P, government to people, itu antara pemerintah dengan masyarakat itu dalam hari ini diantaranya adalah DMI. Jadi kalau membangun mesti itu. Apalagi ini program sudah ditetapkan dalam muktamar itu antara lain itu memang program unggulannya, itu flagship program, itu program unggulan, itu ada lebih dari 10, sekarang sudah naik dari 10. Khusus mengenai masjid saja, Pak Cika itu perhatiannya adalah sama dengan apa yang dimasukkan dalam pidato Pak Gubernur yang diwakili Bapak Dalian Syah tadi itu. Jadi misalnya ya, masjid itu bukan cuma untuk sholat, kalau masjid, tapi masjid itu apalagi kalau konteksnya itu jami' itu masjid, artinya jami' itu masjid, tapi masjid yang lebih besar yang mempersatukan umat itu. Ya, menghimpun umat biasanya itu untuk Jumatan juga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi namanya bukan jami', masjid memang. Itu mansus. Mansus itu ada nasnya bui masjid. Tetapi dulu memang kecil, awal mula masjidnya kecil, tapi soal masjid besar gitu. Tapi kalau ke Aziziyah sana ada Jami' Muhammad bin Bas, itu memang masjid artinya. Itu untuk Jumatan juga. Jami' itu mempersatukan, menyatukan arti jami' sama masjid itu. Maka khutbah tidak boleh mengacau dalam masjid, tidak boleh memecah belah, tidak boleh ini eksklusif, inklusif, jadi mengeluarkan yang tidak golongan, partisan, tidak boleh di masjid itu. Tapi jadi ini, karena itu di masjid itu program apapun selama broad base itu berbasis pada kepentingan umat banyak, itu lakukanlah. Jadi bukan sholat, programnya bukan sholat, itu sudah otomatis itu. Otomatis sholat itu. Tapi bagaimana supaya masjid ini bisa memberi jalan yang baik bagi kemakmuran masyarakat. Kalau itu programnya konkret, itu menjadi mitra, semakin mitra pada negara ini sebagai ulil amrinya, gitu. Jadi karena itu lanskap pembangunan masjid itu Pak Jika menekankan nanti satu saat adalah dalam masjid itu bilik-bilik atau ruang-ruang yang bisa disewakan untuk kantor bank misalnya. Sehingga masyarakat itu ada konsultasi keuangan atau ekonomi mikro. Yang ngasih siapa? Ya bank itu yang buka di masjid itu. Masjid juga dapat sewa, lebih murah mungkin dari ruko. Ada konsultasi di situ, sehingga masyarakat itu tidak takut untuk belajar tentang uang atau pinjem. Jadi ada simpan pinjam, bukan cuma ngabung, minjem pun dia berani karena programnya jelas. Dan ini kewajiban konsultasinya diberikan oleh
aparatur bank itu bisa. Kemudian juga ada bilik misalnya kesehatan, mungkin ada praktek dokter di situ. Daripada nyewa di ruko lebih mahal, di situ masjidnya juga usaha, umat usaha yang mungkin menyewakan ruang itu lebih murah. Dan calon-calon pelanggan, katakanlah sampai istilahnya pasien, itu juga akan lebih enak, nyaman di masjid itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan. Kemarin saya pulang tadi malam dari Surabaya itu, saya membuka pelatihan guru-guru atau pembimbing kelompok dan kutip difabel. Mulai dari soal mengajarkan Al-Quran isyarat. Jadi yang buta, yang ulang buta itu kok buta? Apa? Ya bukan buta. Ini yang tuli, ya. Itu isyarat. Jadi itu sudah Kementerian Agama sudah mengeluarkan buku itu, dan di antara yang perumusnya itu juga di antara orang-orang DMI juga Braille. Ya, Braille ini juga diajarkan. Nanti itu juga masjid itu harus juga didesain lebih ramah jamaah. Jadi kita punya data ini sekitar 30 juta ya. Itu kelompok difabel yang cacat permanen dengan kursi roda, atau mungkin juga ada yang bisu tuli dan seterusnya, dan buta misalnya begitu. Ini tidak terabaikan oleh masjid. Pasti hari ini saya tampak lebih rapi, lebih bersih karena baju saya baru Pak ini dijahitkan di sini. Tidak tahu ini karena orangnya atau karena bajunya, masalahnya begitu. Jadi dengan mohon itu Allah Subhanahu Wa Taala dan seizin Bapak Ibu sekalian peserta musfil dan juga wabil khusus Bapak Gubernur dan yang mewakili, kami mohon untuk membuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya demi berkahnya acara kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ayahanda kita, Dr. Andes Kiai Haji Khairuddin Halim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah sejenak kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Saat ini kami berkumpul pada acara pembukaan Muswil Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami sekalian. Semoga pelaksanaan Muswil DMI Provinsi Kalimantan Tengah ini berjalan lancar, dapat menyusun program dan memilih pengurus DPW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah periode yang akan datang. Allah ya Allah ya
jalali wal ikram. Dengan kebesaran dan keagungan asma-Mu ya Allah, berilah kekuatan dan kemampuan pada pengurus wilayah DMI Provinsi Kalimantan Tengah yang baru terpilih untuk dapat meningkatkan peran DMI dan kinerja DMI dalam rangka memperkokoh peran Dewan Masjid Indonesia menuju Kalimantan Tengah semakin berkah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Melalui peran dan usaha DMI, semoga masjid di Kalimantan Tengah semakin makmur dengan kegiatan ibadah dan majlis ta'lim, sehingga dapat memperkuat syiar Islam di Kalimantan Tengah. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, ampuni dosa dan kesalahan kami, serta perkenankan doa dan pinta kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan dari Musyawarah Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025. Dan selanjutnya sebelum kita melanjutkan dengan sesi paparan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang sudah disediakan. Mohon izin kami berikan waktu kurang lebih 5 menit saja. Silahkan diambil coffee breaknya dan juga dibawa langsung ke dalam untuk kita melanjutkan seluruh sesi kembali. Dan kepada Bapak Ibu tamu undangan boleh mohon izin sejenak untuk bertahan, kita berfoto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon izin para pimpinan untuk dapat bergabung bersama seluruh tamu undangan. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, boleh kita berfoto sama-sama, boleh merapat saja yang di belakang dan juga di sayap kanan dan di sayap kiri. Boleh mohon izin Pak Waketum, baik mohon izin bagaimana menghadap backdrop atau di tamu undangan kami tawarkan. Nampaknya tidak muat ya kalau di backdrop, jadi mohon izin untuk para pimpinan dan juga mewakili gubernur untuk bergabung bersama-sama tamu undangan. Kita berfoto. Silakan rekan-rekan media cetak dan elektronik untuk naik ke atas pentas.